Bisnis ini sebenarnya bukan bisnis yang nggak berat Pak, bisnis ini Pak. Karena Anda mau jadi pemimpin yang hebat, ini yang membuat jalannya jadi berat. Karena nggak di sini, nggak di tempat lain. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan, menjadi orang yang lebih baik, menjadi pemimpin yang lebih baik, jalannya sama, prosesnya sama, tak jamin. Coba deh, jalan ke sini, waduh, kok antep ya, kok gak enak. Pindah ke sini lagi, pindah ke sini. Anda akan ketemu PR dan masalah yang sama. Percaya sama saya. Saya nggak bicara masalah bisnis, masalah uang. Bisa jadi di bisnis ini, Anda dikasih digerocok sama, bos kon melok aku wae. Misalnya MLM, kon melok aku wae. Tak bantu sak sekel tak kesin gede ketika belum kerja, bisa aja. Dan Anda tinggal secara income dapat. Tapi ketika kita bicara organisasi, kita bicara kepemimpinan, menjadi pemimpin yang lebih baik, tidak ada shortcut Pak. Ketika Anda menjalankan jalur di mana kita ingin menjadi orang yang lebih baik, pemimpin lebih baik, mau di tempat A, mau di tempat B, tempat C, tempat D, tempat manapun, Anda akan mengalami proses yang sama. That's garansi. Itu digaransi, jaminan. Di Univision sekarang, apa yang sedang kita lakukan? Happy banget, senang sekali ketika kita melihat pertumbuhan BP terus banyak. Tapi asal Anda sadar, Anda tahu, fokus kami, fokus kita, fokus para leader, fokus kami bukan di BP. Kami senang punya banyak BP. Kita ingin semua teman-teman ini tahun ini kalau bisa jadi BP semua, itu yang kita ingin. Tapi kita lebih ingin fokus kita lebih ke punya banyak pemimpin, punya banyak, menjadi BP dan menjadi leader itu dua hal yang berbeda. Betul ya? Menjadi pemimpin ini dua hal yang berbeda. Jadi menjadi pemimpin dan menjadi BP ini dua hal yang berbeda. Univision, yes kita senang punya banyak BP, tapi kita butuh banyak pemimpin Pak. Tidak semua BP itu seorang leader, betul? Setuju ya? Tapi seorang leader, ya kudu BP Pak, saya leader enggak BP, mundur Pak, mundur. Ngaku leader enggak BP, tidak semua BP itu leader. Tapi seorang leader pasti BP. Karena seorang leader pasti bisa menang di pertempurannya sendiri. BP itu bukan masalah grup, bukan masalah apa, pribadi Pak, betul ya? 17 juta kan pribadi, musuhnya bahkan bukan di prospek. Ini kan semuanya sudah member, betul ya? Sudah join semua. Ada yang belum pernah punya nasabah di sini. Yang katakan yang belum dapat nasabah satupun, ada? Ada yang belum dapat nasabah masih ya? Masih ada Mbak ya? Nah, apa sih punya jadi BP? BP cuma masalah Anda ngerti caranya dapat nasabah closing. Tadi Mas Haris sudah jelasin bagaimana cara closing. Itu toh. Berikutnya kan cuma ngulangi. Loh, nasabah saya kan cuma 500, Mas baru punya satu nasabah 500 orang. Lah ya wes toh. Dikali tinggal ulangi aja sampai 33 kali. Kan gitu. 33 kali 500 ya sudah Anda BP. Matematikanya jelas, hitung-hitungannya jelas. Tekniknya juga Anda sudah tahu, caranya sudah tahu. BP tidak pernah masalah angka. BP itu masalah di antara dua telinga Anda. Di sini BP, Pak. Ini tinggal sebulan. Aduh, saya aduh, godak nggak ya, godak ya. Ini masih 1 bulan sampai closing date tanggal 15. Kok aduh ya. Nek sing kali 1 juta, 2 juta atau 3 juta, yes, aku bisa, aku. Lah sing kurang 5 juta, kurang 10 juta atau kurang 12 juta ini saya ketip, godak nggak ya, godak nggak ya, godak nggak ya. Ya kan? Nanti kadung godak, kadung ngoyo, kadung ngeden-ngeden, semangat-semangat, buat segala macam, gak kena. Ada pikiran kayak gitu? Saya pernah mikir kayak gitu, terus kadung memberikan yang terbaik, kadung tahun-tahun ya apa-apa, terus gak kena. Banyak dari kita yang takut, Pak. Takut kecewa, takut gagal, takut macam-macam. Forget it lah. Sekarang saya tanya, misalkan Anda tahu nih, kurang 10, kurang 2, let's say kurang 16 juta 900 ribu, misalkan, 16 juta 700 ribu, Anda cuma punya nasabah 300. Anda ngejar 16 juta 700 dalam waktu sebulan ini, lopot, dapatnya cuma 10 juta, ruginya apa? Nggak ada. Income-nya naik nggak? Naik. Anda di sini mau cari apa? Lah, terus? Lah maksud saya adalah, ya, ini Pak, teman-teman, kita baru jalan 1 tahunan, tapi saya mau menunjukkan bahwa mungkin gini. Beberapa dari Anda masih bertanya-tanya, benar nggak lagi Univision itu ya? Apa sih bedanya dengan yang lainnya? Terus piye cara melakukannya? Apakah benar-benar ini bagus? Benar-benar jalan? Kok? Karena gini, Anda sudah, banyak orang di luar sana yang sudah ke mindset yang namanya asuransi seperti apa? Sudah tahu kerjanya kayak apa? Jadi ketika jalan ke Univision, ada nggak di asuransi yang pertemuan-pertemuan kayak gini bayar duit, dikasih makan? Ada nggak di asuransi yang kayak gini? Nggak ada. Di asuransi itu ada gratis datangnya, dikasih makan. Loh, enak toh? Nyanyi-nyanyi, iya
segitu, ya asli asuransi kayak gitu. Yang kita lakukan nggak ada. Terus bener tak caranya gini? Boleh lihat data Pak? Jangan lihat person by person, lihat sebagai sebagai pencapaian tim. Oke? Ini adalah top 50 unit para BP se-Indonesia. Dari semua BP di Indonesia, top 50 unit sampai loh. Ini kok tanggal 36? Oh, ini yang lama ya? Sorry, yang terbaru per bulan ini. Nah, ada datanya Pak ya? Cek sambil dicekin sama Pak Alam, kita akan tunjukkan sama teman-teman apa sih yang kita sampaikan. Satu hal yang perlu diingat Pak, di ruangan ini maksudnya begini, saya, Pak Alam, Pak Dokter, Pak Barus, teman-teman ini dan Mas Medi ini tidak punya background asuransi sama sekali. Kita nggak ngerti. Pengalaman paling cuma paling dari nasabah, ya Dok ya? Nasabah. Waktu saya datang ke Pak Dokter, aku sakit, polisku sakit, awak belum tunggu polis meneh. Enggak kok Dok, saya enggak mau jual polis gitu. Nah, loh serius Pak, ya wajar lah, terus saya akan dananya. Nah, maksudnya begini teman-teman, kami bukan orang yang punya pengalaman track record panjang di asuransi, bukan. Kami bukan orang yang juga hebat dan sudah tahu tentang asuransi seperti apa juga. Enggak, kami orang baru. Pak Alam, Pak Barus, itu BP baru tahun 2014 kemarin, betul Pak ya? Saya BP baru tahun 2013. Pak Dokter malah bulan 2014, bulan joinnya Dok. BP-nya bulan Maret kalau nggak Februari, Maret. Dan sebelumnya kami nggak pernah punya pengalaman network asuransi, nggak pernah. Kami orang baru yang fresh dan kita mau fight. Ada Pak? Tidak bisa ya? Nah, saya ingin menunjukkan, kita punya data by data Pak. Benar nggak kapalnya kita? Benar nggak pencapaian kita? Benar nggak bahwa jalan kita? Satu hal yang perlu digarisbawahi, kita bukan grup terbesar di Allianz. No, kita baru 1 tahun Pak. 5 generasi saja belum ada, gitu kan? Kita bukan grup yang terbesar. Kita juga bukan grup dengan omset terbesar. Tapi saya mau tunjukkan sama satu teman-teman. Business system is all about branching. Business system masalah tentang manpower, tentang bagaimana membangun organisasi. Pertumbuhan organisasi, saya mau tunjukkan. Mungkin kita bukan orang yang paling hebat, paling besar omsetnya, tapi kalau kita bicara momentum, percepatan pertumbuhan, tahun 2015 terbaik Univision punya, Pak. Terbaik. Ini datanya. Top 50 unit. Ini per tanggal 29 Oktober. Top 50 unit Allianz Indonesia. 10. 12. Orang-orang ini, Pak, dia join di asuransi itu dari 2009. Ini orang-orang kakap semua. Ini orang hebat-hebat, orang kakap. Buka top 50 agensi. Kalau ini unit, para BP dengan BEBI-nya, bukan total grup ya. BP dengan BEBI-nya. Sekarang kita lihat agensi. Agensi adalah BP dengan BP generasi satunya. Kita lihat. Kalau kita bicara agensi, agensi adalah omset BP dengan para BP di bawahnya, generasi satu. Itu kita sudah tidak bicara omset penjualan pribadi. Kalau Anda lihat beberapa orang-orang leader-leader BP itu yang omsetnya 1,3 miliar, 2 miliar, ada satu teman yang omsetnya 1,1 miliar, 850 juta dari omset pribadi. Mereka penjual hebat, Pak. Saya omset pribadi cuma 77 juta ALP. Tapi omset unit 1,4. Omset grup 8, berapa? Agensi 4,6. Nah, saya cuma menunjukkan, nih, kita orang baru loh Pak, tapi dalam setahun ini pencapaian 2015 kita top 10. Loh, terus yang salah yang mana? Banyak yang bilang ngomong, caranya Univision itu caranya ngawur, nggak bisa dibuat jaringan, dibuat MLM, dibuat network loh. Yang membuat asuransi dijalankan network, MLM itu siapa? Kita tidak pernah menganggap ini sebagai MLM atau network dijalankan seperti itu, tidak. Ini top agensi Pak ya. Indonesia, ini 001-nya Pak, income-nya 2 MLB. Ini adalah orang-orang lama Pak. Pak Hendri, Eksa Manurung, ini orang tahun dari tahun 90-an, 2002 kalau 90. Bu Richard Karyadi, ini orang-orang, Pak Thomas ini pernah ke Surabaya, yang punya Ferrari yang di ASN Portal, pernah lihat ASN Portal ya? Yosep, ada Yosep juga di sini. Nah ini adalah grup-grup. Ini Pak Sony, ini orang gede, ini orang hebat-hebat Pak. Kita mana? Ada nggak Univision? 24. Ini orang hebat semua. Kita baru. Ini se-Indonesia Pak. Dari 2000 sekian BP. Oke? Hampir 3000-an BP. Ini Indonesia. Data lagi. CPC.
Jadi ada kontes, sudah tahu kontes CPC ya? Konsistensi Production Club, di mana yang dikonteskan adalah konsistensi para tim, para grup mau BP ataupun BP untuk menciptakan omset. Itu yang dimainkan terus. Ada yang bulanan, ada yang kuarteran. Kontesnya untuk BE dan BP. Saya bicara yang untuk para BP. BP itu syaratnya dalam 1 bulan minimal harus ada 5 case dari unitnya. Per 3 bulan diadu se-Indonesia, per 3 bulan diadu se-Indonesia, per 3 bulan diadu se-Indonesia. Kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Kuarter 1 untuk tingkat nasional, Univision nomor 3. Kuarter 2 untuk tingkat nasional, Univision nomor 2. Untuk kuarter 3 nasional, Univision nomor 1. Kuarter 4 kita lihat. Teman-teman kalau sudah cukup lama di sini, saya yakin kalau Anda tutup bertahan di sini, di lapangan nanti Anda akan ketemu komunitas yang namanya Booster. Booster adalah komunitas terbesar yang ada di ASN Alliance, Pak. Kemarin Booster mengadakan acara di Starcruise, Pak Medi juga ikut ya. Di Starcruise itu yang hadir 900 orang acara Starcruise kemarin. Jadi Booster adalah komunitas paling besar, 1/7 omset Alliance Indonesia itu dipegang Booster. Dan yang ada di situ ada orang-orang yang berpegang penghasilan MDIT bintang 3, MDIT ya? MDIT tahu ya? MDIT bintang 3, bintang 2, orang-orang penghasilannya 3 miliar setahun, 2 miliar setahun, 4 miliar setahun. Itu ombioan bener. Banyak. Bisa bukan websitenya Booster nggak? Anda orang India harus tahu semuanya. Saya cuma menunjukkan bahwa, hei, ini nggak, coba cek cara kita benar apa enggak, langkahnya Univision udah benar apa enggak. Jadi ke depan Anda pasti di lapangan, kalau Anda terus konsisten di sini, Anda ketemu komunitas yang namanya Booster. Di Jakarta juga kami, malah komunitas terbesarnya di Jakarta sana. Itu se-Indonesia, Sulawesi, mana komunitas terbesar di ASN Pak. Dan mereka juga punya website. Dan mana bisa buka kalau yang punya iPad, punya tab, coba buka www.booster.net ya, .net. Coba buka. Nah, ini Booster. Wih, orangnya keren-keren, Pak. Ini memang mereka 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Terus memang orang-orang yang kita sendiri juga harus belajar banyak sama beliau-beliau ini. Ini orang hebat-hebat, Pak. Anda lihat Top BP Yearly Performance, ini komunitas terbesar di ASN. Grup terbesar dengan 1/7 omset Indonesia dipegang tim Booster. Kalau saya gini, oke? Top BP, ini yearly performance Pak, dari Januari sampai Oktober, nomor 1, nih orangnya. Top nasional CPC kuartal 3 se-Indonesia, Pak Saiful Alam. Nomor 2, saya. Enggak. Disalib, males aku gitu kan. Awas, enggak. Saya senang sekali ketika Pak Alam, saya bangga sekali Pak Alam di situ, serius. Mau saya nunjukin ini apa Pak? Mau saya begini Bapak Ibu. Di sini ada 600-an BP di Booster. Tim Booster itu ada kurang lebih sekitar 600-an BP di sana. Dan mereka punya 1/7 omset besar sekali komunitasnya. Loh, kenapa kita yang nomor 1? Apa yang salah? There's something gitu. Dan mungkin di lapangan Anda juga akan dengar, wah, Univision tuh begini, Pak. Loh, faktanya kalau cara kita salah, kita kok datanya kayak gini. Kalau cara kita kurang pas, nggak cocok, loh, datanya kok kayak gini. Baik yang resmi dari ASN Portal, dari webnya, kita lihat top unit, top agensi, dan segala macam, top CPC, dan segala macam. Pialanya ada, kalau Anda nggak percaya, kita bisa tunjukin nih. Mau ambil, bawa aja. Nggak penting kok piala itu buat kita. Kalau buat orang lain, buat kita santai. Artinya, teman-teman, kita udah di kendaraan yang tepat, cara kita juga tepat. Orang-orang kalian sekarang Indonesia masih cari cara bagaimana menemukan formulasi yang tepat bermain di bisnis sistem. Kita udah ketemu dan kita udah jalankan, dan ini dampaknya. Kita udah tahu, kita udah jalankan, kita udah ngerti bisnis sistem mainnya seperti ini, jeret, dan itu udah mainkan. Faktanya kita segitu loh. Apakah menurut Anda kebetulan? Kita lihat 2016 nanti masih di situ lagi nggak? Saya yakin masih di situ lagi. Pasti orang isi tambah banyak, ya. Harapan saya, ada beberapa dari Anda yang menemani kami di list tadi, 50 unit segala macam. What if, bagaimana kalau seandainya di top 50 unit? Yes, tapi ingat teman-teman, semua yang diciptakan Pak Haris itu tidak dibangun, tidak dibentuk dalam waktu semalam. Ada proses yang harus dijalankan, ada latihan yang harus dilakukan. Anda tadi belajar banyak dari yang di pelajaran Mas Haris tentang closing. Yang mana ya? Tentang closing. Bahkan seandainya pun Pak Haris sudah ngasih solusinya, begini solusinya. Pertanyaan tinggal, Anda berani nggak nyobanya di lapangan?
Apakah pertemuan hari ini hanya akan menjadi sebuah wacana, sebuah ilmu pengetahuan yang bagus, yang menarik buat Anda, atau Anda mau belajar betul dan menjadikan pertemuan ini menjadi sebuah life changing moment? Itu tinggal apa yang Anda lakukan setelah dari sini. Tadi Pak Harus, wah saya nyatet banyak Pak, cret. Tapi pertanyaannya, keluar dari sini berani dipraktekin nggak? Itu pertanyaannya. Kadang kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi mau melakukan tuh, aduh, closing contohnya. Closing kan cuma masalah bagaimana kita tadi, ayo berani ngomong enggak, Waris kan gitu, pede. Yang menarik yang saya pelajari dari Pak Waris adalah perspektifnya. Banyak kita tidak berani closing, banyak kita tidak berani, karena kita melihat, waduh, engkau sangat mokso-mokso isin, engkau tidak enak, sangat ngoyak-ngoyak sama. Kita rasanya pekewuh kalau kita mau closing atau minta duit, betul ya? Coba dilihat dari perspektifnya Mas Haris. Tega, kenapa? Dulu aku tidak closing buat aku kok, buat dia. Semakin menunda closingnya, semakin berbahaya kondisinya, kan gitu Pak Aris ya? Kalau kita punya mindset yang benar, nah tinggal Anda praktekkan tipsnya, triknya, mau dipraktekin apa enggak. Kalau enggak, ya nothing will happen, kan? Nah, jangan khawatir, kita akan siapkan sesi-sesi banyak Mas Haris ya, kita akan belajar lebih banyak dari Mas Haris ke depan, sehingga sebenarnya yang diinginkan dari kombinasi bisnis adalah bagaimana kita mempunyai kualitas orang-orang yang mampu menciptakan nasabah atau omset seperti Pak Haris ciptakan, tapi juga mampu membangun jaringan yang besar sekali seperti yang dipunyai dengan kecepatan yang luar biasa, seperti yang dimiliki oleh Pak Alam. Jadi sebenarnya seandainya ada teknologi yang bisa mengawinkan antara Pak Alam sama Pak Haris, klik, selesai sudah Pak. Ya ini Univision, artinya ini bisnis sistem kayak gitu. Udah selesai. Dan sekarang timnya udah komplit nih. Tinggal bagaimana kita ke depannya membangunnya seperti apa. Sebuah cerita, diawali dari sebuah cerita dulu. Saya dapat cerita dari teman saya. Dia cerita tentang bagaimana sebuah LAN, Anda tahu sebuah kantor itu ada jaringan LAN ya, jaringan internetnya dan kawan. Itu kabelnya luar biasa dan ada satu crash atau satu gangguan yang membuat jaringannya nggak jalan. Di peta nih, panggil banyak teknisi dengan ya maunya sih cari yang biasa-biasa yang murah-murah nih, cari teknisi dan nggak pernah ketemu penyakitnya di mana. Cari sini nggak ketemu, benerin sini maksud nggak ada yang bisa. Akhirnya ya sudahlah, kita ambil konsultan, orang yang memang profesional, memang dibayar mahal dan memang gajinya mahal. Dia diminta datang untuk perbaiki, bayarannya dia sekitar $15.000, kurang lebih sekitar 200-300 juta. Dia datang waktu itu cuma 1 jam, bayar 15.000 itu 1 jam aja. Dia datang ke kantornya, dia keliling, dia liatin kabelnya, dia liatin jaringannya, infrastrukturnya, lihat. Dia cuma bawa palu satu Pak. Lihat stop kontak, sambungan kabel, cek-ceknya dilihat semua sampai satu titik, pakai palu dua dipatok, jeder, beres, waras KB. Ayo, $15.000 ketika dia minta. Yang pemilik usahanya mikir, cuman sak pentungan palu aja gitu loh, $15.000. Anda gelo nggak kalau kayak gitu? Ketun nggak jebet sak pentungan toh, lah tak pentung dewe lah enak kan gitu. Ngapain harus gitu 15.000? Dia bilang, Pak kok mahal banget sih Pak, mbok dikoting, toh cuma sak mentung toh kan gitu Pak, cuma mentung satu aja cilarang gitu. Mentungnya memang murah, nggak mahal, tapi belajar ilmu gimana titik mentung yang benar dan itu yang mahal. Paham saya? Banyak orang melihat buahnya, banyak orang melihat, asik dia bisa kelasnya besar, asik dia punya grup yang besar, asik dia punya tim yang besar, enak kayak gitu, yes, itu emang enak. Dan kelihatannya menyenangkan, punya income, punya lifestyle, punya segala macam. Tapi yang kadang-kadang teman-teman lupa, prosesnya siap nggak? Vince Lombardi atau siapa mengatakan bahwa pada akhirnya bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling kuat, bukan itu yang menang. Tapi siapa yang benar-benar menginginkan untuk menang dan bertahan, itu yang menang. Saya lihat bagaimana Pak Udin perjuangannya, Pak Udin ya, di sela-sela kesibukannya, beliau pejabat yes, eselon 3, kepala bidangnya Pak Budi ya. Bahkan saya dengar kemarin sempat diusulkan untuk ke eselon 2 ya Pak Udin. Cuma kayaknya nggak mau Pak Udinnya. Waktunya luar biasa sibuk Pak. Cek ke sana, cek ke sini segala macam. Tapi di sela-selanya beliau tetap, aku bawa kudu BP. Tahun pertama luput, ya Pak ya. Tahun pertama luput ya Pak ya. Tahun pertama luput. Tenang. Pertemuan berikutnya maju. Dari 4 kalau nggak 5 pertemuan yang lalu, next live today, saya akan maju Mas. Oke Pak, ayo dibantu Pak Medi, bentar. Luput maneng. Tunggu Pak, maju lagi Pak. Luput maneng, terus seperti itu. Tapi satu hal, nggak mundur Pak. Nggak menghilang.
banyak sekali teman-teman yang yes, kutu bebek, aku tahu lah, susu yes, pulang belayu, Pak. Banyak yang kayak gitu. Ada juga yang modelnya juga berbeda. Pokoknya mas batu bebek, bla 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 bla, jebret menurut. Wah, kok kayaknya kok situ enak ya. Mungkin jalannya berat. Kok tidak seindah yang saya bayangkan. Loh mbak, hitungane loh, 17 juta cek angel kan loh. Cuma 17 juta. Awal kita melihat 17 juta, enteng. Apa susahnya 17 juta? Lakoni pak, lakoni, pengen ngerti. Ini kan orang inti semua ya, itu orang inti ya. Jadi saya ngomong apapun enak kan gitu ya. Coba jalankan. Bisnis ini kalau kita nggak tahu titiknya, nggak tahu caranya, mbok penuhi kabeh, bledos iya, jadi enggak. Akhirnya apa? Banyak orang yang akhirnya kayaknya lebih enak di sini deh. Kayaknya lebih enak begini deh. Kayaknya lebih enak begitu, mundur pada teratur. Saya pikir rugi, apa kita? Tidak. Menariknya bisnis ini, Mbak, Anda kan punya nafas yang panjang sekali. Iya, saya ketawa, ya kan? Panjang, mau orangnya kemana, pengaruh nggak di bisnis, di income-nya? Tidak. Anda punya waktu yang panjang, nafas yang panjang untuk bertemu dengan orang yang tepat, untuk mencari orang yang tepat. Bisnis ini punya satu Pak, kerja dengan orang yang tepat. Kenapa ada Covision? Covision sebenarnya, apakah cuma ini timnya Univision? Enggak lah. Grupnya dokter ada berapa ratus, grupnya Pak Alam ada berapa ratus, berapa ribu mungkin grupnya Pak Dokter. Grupnya teman-teman berapa ratus. Tapi kenapa cuma ngomong? Karena memang inilah pertemuan orang intinya. Kita bekerja dengan orang yang tepat. Kesalahan banyak leader. Kenapa kok aku sudah kelihatannya sibuk bantu sana, bantu sini, tapi kok tidak jadi-jadi? Kok rasanya energinya habis, waktunya habis, tapi kok tidak kebentuk sesuatu? Mungkin Anda belum bekerja dengan orang yang tepat. Ciri-cirinya apa yang nggak tepat tuh, Pak? Sering PHP. Susuk masih, amin mas, aku susuk ono les basket, alas les basket, tidak jadi ketemu lah, apalah, mundur lah, banyak hal. Anda harus pintar baca indikasinya. Kita tidak bicara Anda sebagai BI atau BP, tidak. Anda sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, bisnis ini masih sangat bayi sekali. Bisnis sistem itu baru dimainkan 2014. Dan sampai detik ini, saya akan tunjukkan datanya nanti. Sampai detik ini, teman-teman alias yang lainnya masih bingung mencari formula bagaimana membangun cara membangun strategi di bisnis sistem. Banyak yang tidak tahu mas ya. Masih cari-cari cara gimana komunikasinya. Sehingga bisnis ini bahkan, web bisnis sistem ini bahkan belum dimulai teman-teman. Belum dimulai. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, teman-teman terpaksa, saya mohon maaf, terpaksa harus siap, harus mau jadi leadernya nanti. Mau tidak mau Anda akan jadi pemimpin yang gede loh, kalau Anda terus jalan di sini. Mau tidak mau Anda punya grup yang besar, mau tidak mau. Ada beberapa dari kita, dari Anda yang mungkin merasa, aku loh sopo, aku bukan siapa-siapa, mana mungkin saya punya grup bla 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 bla. Kadang-kadang kita terbawa mental. Anda tahu, kemarin saya lupa, ada foto yang menarik ketika anak kecil. Ini anak kecil, paling usia 3, 4, 5 tahun. Mungkin yang sering buka Facebook pernah lihat di Facebook Kamari. Dia gandeng kerbau, gede, dengan tali yang kecil, betul ya? Masih ingat ya? Lihat ya? Ya kira digombelayu mbak kerbau nih, gelondong enggak aneh, keseret-seret enggak? Kenapa? Karena tali ini sudah menganggap si kerbau ini merasa kayak sembelayu, betul ya? Sehingga dia tidak merasa lagi. Sama kayak prinsipnya kayak gajah yang dikasih rantai di sirkus, meskipun sebenarnya sudah gede, ditarik pun bisa jebol, dia tetap tidak berontak. Kenapa? Karena dia merasa ya nasib saya sudah kayak gini. Banyak dari kita yang menilai diri kita dari pengalaman masa lalu. Yo, saya siapa? Aku loh nggak pernah sukses, saya nggak pernah jadi, saya nggak pernah punya pengalaman bisnis. Saya mah pernah ikut MLM, berapa? Saya ikut 28 MLM, nggak tahu jadi mas, gitu. Mungkin seperti itu. Kartu membernya banyak. Yes, kartunya kan gitu. Saya juga punya banyak, jangan khawatir, teman kita banyak. Saya juga pernah bisnis A, bisnis B. Mungkin Anda pernah mengalami banyak hal. Tapi satu hal yang lupa, apapun yang terjadi itu tidak mendefine diri Anda, tidak mendefinisikan diri Anda. 50.000. Ada yang mau duit ini? Kalau di MLM, dulu di MLM sampai gini rebutan banyak Pak. Saya tahu ini di asuransi nggak ada. Halah saya kata yang nggak payu kan gitu. Memang beda industrinya, tapi pura-pura lah ada yang mau gitu. Ada yang mau ini? Ada. Yang mau baru, Mas Anton, sini coba. Saya tunggu sebentar. Maksudnya gini, mau kamu nih? Masih mau? Masih mau? Elek loh mas.
Iya, umat. Masih mau? Masih mau? Masih mau? Ini kamu nafsu kayak gitu. Apapun yang saya lakukan memang ini masih mau? Mau? Dia nasib mau ambil sudah. Gini, mau saya begini teman-teman. Mau saya begini. Diinjak-injak, diteko-teko, diuwel-uwel, masuk ke comberan segala macam, pengaruh nggak sama nilai duitnya? Anda masih mau? Masih laku? Anda pun juga masih laku, Pak. Apapun yang terjadi dengan Anda masih laku. Saya laku kabeh, Pak. Tak penting kemarin-kemarin seperti apa. Kita sudah di tempat yang tepat, teman-teman. Alliance number one. Ini perusahaan raksasa, gede, usianya panjang dan bisa kita wariskan. Tinggal kita bisa berbisnis apa enggak. Saya tidak punya pengalaman sukses di network, Pak. Ingat, ini kembali nasib Anda ke depan harus terima. Kalau belum siap, enggak siap, aduh mas, gak kuat aku jadi gede. Ya, mumpung guru mulai, silakan lambaikan tangan ke kamera, oke? Tapi Pak, mau tidak mau, mutlak tidak suka, enggak suka, Anda pasti punya grup gede kalau terus di sini. Kalau Anda bertahan, Anda pasti punya grup besar yang isinya orang-orang yang membuat Anda tercengang-cengang, Pak. Pak Saiful Alam ini orang yang sangat saya respeki. Di tahun 2002 sampai 2004-2005, ketika Pak Alam masuk ke sebuah bisnis organisasi MLM yang saya ada di sana, saya sudah membangun 3 tahun, tidak ada apa-apanya dengan Pak Alam cuma 3 bulan. Dan waktu itu saya, Pak Medi, melihat Pak Alam tuh, wah, Pak Alam kalau bicara luar biasa kan? Anda baru tahu sekarang, saya sudah tahu dari tahun 2004. Kalau Pak Alam yang ngomong, sak kampung tak seret, pokoknya melok kabeh pokoknya. Karena apa? Pasti dileweng-dileweng, dilosong-dilosong kalau Pak Alam yang ngomong. Umbelen, popos, beleng-beleng. Sebenarnya kejadian, dan saya jadi agak kapok bahwa orang gara-gara sempat mikir, tak gomannya enggak ya? Kenapa? Pak Alam bicara waktu itu, wah, tenang, wah, gitu kan. Ada satu donen saya, langsung setelah acara meluk saya, Mas Jani, makasih, surat, gitu kan. Tapi di sini Pak, surat, ya Allah, ini putih Pak, cerita kan. Pernah kejadian, wah ini, saya kenal Pak Alam, dan saya sangat respect sama beliau. Punya grup luar biasa, punya keahlian panggung luar biasa, keahlian membangun jaringan luar biasa. Anda yang berada di grup organisasi Pak Alam, Anda harus bersyukur. Ini orang pilihan. Ini orang yang dulu saya bisa lihat, Pak. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk bisa duduk ngobrol, itu jarang. Hei, bisnis sistem, kekuatan bisnis ini bisa membuat saya ketemu dengan Pak Alam. Dulu saya bukan siapa. Bintang, aduh, Pak Alam bintang 16, saya bintang 7. Halo, kok enggak sih? Dr. Arjanto. Anda tahu Pak Dr. Arjanto? Beliau orang yang pernah nggak? Ada yang pernah punya grup jumlahnya 300.000 orang? Pak Dokter punya grup 300.000 orang. Karena baca di Warta Bisnis, saya masih ingat 100 pemasar terkaya di Indonesia tahun 2002 kalau nggak salah masalahnya. Masih ingat? Saya lupa nomor berapa, tapi ada nama Dr. Arjanto di sana sebagai salah satu pemasar terkaya di Indonesia. Beliau adalah upline tertinggi saya pada waktu saya di MLM sebelumnya. Upline tertinggi saya Pak, di Indonesia paling pojok Dr. Arjanto. Di Indonesia cuma ada 2, di dunia cuma ada 12. Tahun 2005 atau 2006 Pak Dr. ya, terpilih sebagai the best business builder sedunia, satu perusahaan. Orang yang sangat saya respekti, dan beliau punya kerendahan hati yang luar biasa. Beliau kan tinggalnya di Solo. Dari Solo, mas saya waktu itu saya bangun Jember, ya. Dari Solo ke Jember, sama Solo ke Medan, jauhan mana? Solo ke Jember, sama Solo ke Medan, jauhan? Dok, jauhan mana dok? Naik apa tuh? Nah, dokter lebih jauh ke Jember daripada ke Medan. Medan pesawat, ke Jember Surabaya, makanya, ayo dok, naik mobil saya pernah waktu itu bawa jalan waktu itu kan. Setiap 3 jam mobil saya itu harus diisi air radiatornya, 2 jam. Nah, saya waktu bawa Pak William dari Singapura, kenapa mobilmu enggak apa-apa, haus, saya bilang gitu. 2 jam mandek isi banyu, 2 jam jalan Vietnam tahun 94. Bukan yang view, yang pause itu, cepet banget buang tertapu ya gitu, 2 jam ngecet.
ngisi banyu habis Pak, istirahat dulu, nggak berani langsung buka karena buka langsung biar gitu kan. Buka dulu, Pak santai-santai dulu Pak, istirahat, baru buka jas, isi. Let's go sir, iya gitu, itu terjadi. Saya ngalamin kayak gitu. Bisnis ini, kekuatan bisnis sistem, kekuatan alias, marketing plan membuat Dr. Arjanto ada di organisasi Univision. Bukan saya Pak, Nurdi. Seandainya Anda yang menceritakan ini ke Dr. Arjanto dan ke Pak Saiful Alam, seperti yang saya ceritakan tentang bisnis sistem, tentang visi ke depan, tentang konsepnya, Anda yang menceritakan ke Dr. Alam, beliau juga akan bergabung sama Anda. Garansi. Bukan sayanya. I'm nothing Pak, ngomong erek gak iso loh aku ini. Ngomong erek gak kecos, gak ada ceritanya. Enggak, kekuatannya bukan di saya Pak. Kekuatannya memang di bisnis ini. Dan Anda pegang alatnya. Kenapa saya katakan cepat atau lambat orang-orang yang membuat Anda wow, itu orang hebat itu someday entah dia langsung dia atau di kedalamannya dia akan ada di organisasi Anda. Percaya sama saya. Hanya masalah waktu. Waktunya saja itu. Tapi kalau sudah tak di jalan bos. Ketika kita sudah bicara bisnis sistem, ketika kita sudah bicara tentang Univision, ketika kita sudah bicara tentang membangunnya, ini yang membuat dahsyat semuanya. Kekuatan menciptakan nasabah, orang-orang apuh, padahal Pak Dokter Pak, wah kalau kita mainkan nasabah kayak gitu Pak, Dr. Arjanto Pak kenalannya, waduh, saya sampai kemeringet terus kalau diajak dokter kerja tuh, aduh dok, ketemu sama menegi dok, mati aku kan gitu. Karena yang diajak, pemilik perusahaan, orang sih wis, aduh wis, tapi ya saya bersyukur, saya thank you, kenapa? Itu membuat saya jadi harus upgrade terus teman-teman. Jadi permasalahannya bukan apakah bisnis ini jalan, maka ke depan ini bagus. No, ini akan bisnis gila dan Anda akan terus hebat. Anda akan terus punya organisasi yang besar kalau Anda terus jalankan bisnis ini. Tinggal pertanyaannya satu, Anda bisa memantaskan diri Anda nggak? Itu aja. Anda mau nggak mengupgrade diri kita sama-sama untuk bertemu lebih hebat? Bisa jadi Anda punya grup kayak Pak Alam atau yang lebih hebat dari Pak Alam. Ketika saya mensponsori atau saya punya grup seperti Pak Alam, seperti Pak Dokter, ada seperti Mas Haris, senangnya senang Pak, satu sisi, tapi di sisi lain dengkul gemeteran Pak, artinya gini, saya harus mengupgrade diri saya, harus menunjukkan kapasitas saya, kapabilitas dan kredibilitas saya, sehingga saya layak diakui sebagai sponsor oleh beliau-beliau ini. Saya harus terus bekerja, bertumbuh, baca buku lebih banyak, bikin kaset lebih banyak, hasil lebih banyak, closing lebih banyak, menghadapi kendala paling banyak, dia paling banyak, lorong KB paling banyak. Kenapa? Agar saya bisa menjadi seorang leader yang layak buat teman-teman. Ini enggak? Karena bisa jadi Anda punya organisasi orang-orang hebat, tapi ketika Anda tidak bertumbuh menjadi leader yang hebat, Anda tidak akan punya kontrol terhadap organisasi ini. Dia akan hanya berjalan, berkembang, dan Anda hanya bisa berdoa, mandar, ojo pindah, melaku terus, itu aja yang Anda bisa doakan. Karena Anda nggak bisa lakukan apa-apa. Anda datang ke mereka, fokus sama bisnis ini. Loh, kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Ketika Anda punya bisnis seperti itu, bukan aset Pak, karena Anda nggak punya kontrol. Mempunyai grup yang besar, menciptakan omset yang besar, mempunyai omset bisnis yang besar, itu bisa dibangun dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Bisa jadi dong, kebetulan ketemu teman kenalan hebat, join brace. Bisa gede tuh, seulangi lagi bisa nggak di tempat lain? Kalau nggak bisa ya berarti kebetulan. Membangun omset, membangun bisnis itu bisa dibangun dengan sengaja atau tanpa sengaja. Tetapi membangun organisasi, membangun kepemimpinan, membangun pemimpin itu tidak pernah bisa dilakukan kalau Anda tidak dengan sengaja membangunnya. Ini masalahnya. Dan prosesnya tidak ada shortcut. Yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita kecewa terhadap pengharapan kita sendiri. Itu yang paling menyakitkan. Kita sudah gadang-gadang, ini, sembayangnya gak kawan-kawan, gak jadi kabeh. Ini yang kita sudah berat mau BP, sakit mana mas BP, mas sakit mana BP, cepet luput Pak. Si wani jejek enggak? Si wani masih berani matanya begini enggak? Atau sudah? Ya apa ya? Kok pengen angel ya di sini ya? Ada yang kayak gitu Pak. Terbesar se Indonesia, top 10-nya. Ada Mas Haris, ada Mbak ini, ada saya nomor 11 enggak apa-apa Mas. Serius. Pokoknya di 10 karek gitu kan, bos kamu apa nomor 11, di 10 kan berhubung kabeh, kan gitu, kalau menang nyeri kan gitu. Enggak, saya juga harus nomor 1 doang kan gitu. Enggak, artinya begini, saya enggak penting. Saya kan presidennya Univision, saya harus nomor 1, enggak penting.
Bagi saya, siapapun yang ada dari Anda yang menjadi punya prestasi menang, masing-masing dari kita itu kemenangan bersama kok Pak, kemenangan tim. Univision tidak bisa digoyang dari luar. Karena mereka sampai detik ini masih bingung, piye cara apa digawe kalau punya pertumbuhan growth yang seperti ini. Mereka masih cari-cari cara, berusaha ngorek-ngorek, berusaha cari-cari. Beberapa leader-leader top Surabaya datang ke pertemuan kita bisnis talk. Aku pengen nonton ya, pengen ngerti kalau ya bisnis talk. Ayo, kita undang, nggak ada masalah, nggak ada yang kita tutupi. Kita terbuka kok. Mau ilmu kita dapat dari, kita juga ilmu juga dapat dikasih orang kan gitu ya. Semakin banyak berbagi kan, amal jariah, betul ya Pak ya? Jangan pelit-pelit gitu loh, bagi. Dan mereka masih bingung apa yang mereka lakukan. Jadi orang luar sana tidak akan bisa menggoyang Univision Pak, ke depan nanti. Mereka masih bingung cari caranya. Univision hanya akan bisa goyang dari dalam. Yang membuat kita 2016, 2017, 2018 kita tidak kemana-mana ketika kita yang ada di ruangan ini tidak bisa menjadi satu sebagai satu keluarga. Itu yang akan jadi masalah. Ketika satu sama lain, ketika Pak Saiful Alam dengan Pak Haris, dengan Pak Dokter, ini saling sikut-sikutan. Dokter lebih awas banget. Atau misalnya Pak Dokter, awas kamu nyolom yo, entah ini nyolom yo, tajir. Awal mungkin kelihatannya asik, yo, ayo, kompetisi sehat. Tapi kadang-kadang pas ada itu dibawa ke ranah sampai ke personal. Sehingga ketika seseorang yang maju menjadi pemenang, mempunyai prestasi yang lebih tinggi, crossline yang memandang dengan sinis. Aku selalu hebat. Itu yang bisa membuat kita tidak akan besar. Kita udah tahu caranya. Yang perlu Anda lakukan cuma satu teman-teman, percaya sama Pak Allah, percaya sama Pak Dokter, percaya sama leader-leader Anda. Mereka sudah membuktikan, mereka tahu caranya bagaimana tercepat untuk mencapai hasil di bisnis ini. Mereka udah tahu. Tinggal Anda mau percaya enggak? Anda mau pegangan enggak? Itu orang hebat loh Pak. Tidak main-main. Kelihatannya Alam kenapa begitu Pak Dokter? Wah humble dia. Loh ini orang sangar-sangar loh Pak. Tuhan yang harus kita lakukan kalau kita mau besar. Jangan ada friksi lagi di antara kita. Jangan ada ketidakpercayaan lagi di antara kita. Kalau kita tidak bisa mengikatkan hati kita masing-masing satu sama lain, Anda tidak mempercayai tim Anda, tidak mempercayai teman-teman Anda, komunitas ini tidak akan kemana-mana. Sebesar apa organisasi yang sanggup saya tanggung sendirian? Kalau hanya saya, Pak Alam, Pak Dokter yang menanggungnya, Pak Medi, Pak Aris, segede apa sih yang bisa kita ciptakan? Kita nggak akan bisa punya grup yang besar, Pak. Kita nggak akan bisa punya organisasi yang terbesar di Indonesia. Kalau hanya saya, Pak Alam, Pak Dokter, Pak Baru, Pak Medi, Pak Aris, hanya ini yang nanggung, nggak bisa. Kan butuh Anda. Tapi kalau Anda mempunyai kapasitas kualitas kayak Pak Alam, Anda punya kapasitas kepemimpinan segala macam skill kayak Pak Haris, Anda punya kekuatan seperti Pak Dokter, Anda menjadi orang-orang yang bertumbuh semuanya, dan kita menjadi satu keluarga. Saya melihat bagaimana Pak Alam, Pak Dokter, Pak sekali kerjasama, Pak Haris, mereka beliau berbagi lepas crossline. Pak Alam, saya melihat bagaimana Pak Alam dengan Pak Medi ini bisa kerjasama dengan baik sekali. Tidak ada friksi di antara beliau. Tidak ada emosi tidak percaya. Tidak ada kuda-kuda yang harus dipasang pada crossline. Nanti mau saya pasang kuda-kuda. Yang membuat capek Anda kehilangan energi untuk membangun bisnis yang besar ketika Anda tidak bisa mempercayai komunitas Anda dan Anda harus terus pasang kuda-kuda. Ini crossline itu belak kok, hati-hati, aku harus pasang kuda-kuda. Anda terus bersiap-siap bahwa akan ada serangan, akan ada sesuatu, itu yang membuat Anda capek, kehabisan energi. Apa maksud saya? Percaya sekitar Anda bahwa mereka tidak akan menyakiti Anda. Anda pun juga berikan yang sama bahwa Anda tidak akan menyakiti sekitar Anda. Anda lepaskan semuanya, Anda membangun dengan full fokus dengan impian Anda. Masalah waktu semuanya akan selesai. Itu kita bisa ciptakan, kita akan jadi nomor 1 di Indonesia. Perkuat belief dan kepercayaan Anda kepada apa yang sponsor Anda. Ingat, bisnis ini Anda harus paham. Ada 2 kekuatan di bisnis ini, kekuatan nasabah dan kekuatan jaringan. Setuju ya? Dua-duanya bisa ngasih uang yang besar kan? Ya. Kekuatan nasabah itu bisa ngasih uang ratusan juta loh. Jangan salah, betul Pak ya? Kekuatan jaringan pun iya. Kalau hanya mencari income, kalau hanya untuk mencari uang, Pak Medi nggak perlu jauh-jauh, harus ke Jember, kemana-mana, ke Banyuwangi. Kepala dinas belum digarap semua. Orang-orang kedinasan, di situ Bondo banyak belum digarap. Kontraktor belum digarap semua. Pak Haris, kalau hanya uang yang dikejar, hanya bisnis yang dikejar, dia nggak perlu saing ke sini. Pak Haris sudah punya banyak nasabah yang harus digarap. Pak Haris saing ke sini, boleh angkat tangan grupnya Mas Haris, siapa aja yang di sini? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Yang lainnya crossline semua. 6 itu bisa digarap di kantor, di tempat lain beres. Tapi saya suka dengan spirit berbaginya Mas Haris.
Saya respect dengan Pak Dokter, dengan Pak Alam selanjutnya, di mana mereka sangat punya hati untuk berbagi, give. Nggak pernah bicara cek, aku lapor, nggak ada, kasih ya kasih. Pegang garis sponsorship, Pak. Sebenarnya, dengan Anda atau tanpa Anda, sponsor upline Anda itu bisa punya uang puluhan juta, ratusan juta, serius. Dokter Ajanto, loh. Dokter kalau mau garap teman-temannya, nasabah aja, nasabah, wes, nggak usah jaringan-jaringan, ratusan juta kepegang. Dan itu susahnya. Bagiannya di grupnya Pak Alam. Pak Alam ini kalau seandainya, let's say, mulai sekarang Pak Alam langsung ngomong sama saya. Saya bilang, mulai sekarang saya minta Pak Alam, mulai sekarang Pak Alam tidak boleh bantu jaringan, bantu grup, nggak boleh. Pak Alam hanya boleh untuk cari nasabah pribadi. Kira-kira bisa dapat nasabah banyak nggak? Bisa dapat nasabah banyak nggak Pak Alam? Dengan skillnya Pak Alam, kemampuannya Pak Alam? Banyak. Tapi Pak Alam lepaskan untuk teman-teman. Karena dia ingin tahu bahwa kita sama-sama bertumbuh. Kadang-kadang saya sedih melihat bagaimana, jujur Pak, saya sedih ketika melihat bagaimana grupnya Pak Alam tidak bisa menjaga Pak Alam. Ini sedih saya. Ketika grupnya Pak Alam di dalam organisasi antara crossline itu saling bengkerengan, itu sedih Pak. Sampai punya anak lebih dari satu yang sudah gede-gede. Paling menggelisahkan seorang orang tua ketika melihat anaknya bertengkar, betul nggak? Ketika adik dan kakak hanya dua, anak kita dua, dan mereka tidak bisa akur, tengkar terus, itu yang paling sedih, paling nangis orang tuanya. Tidak ada yang paling menggelisahkan dan menyedihkan buat Pak Alam ketika dia melihat grupnya saling kekeh-kekehan. Bantu Pak Alam jaga untuk bangun hubungan yang harmonis dalam organisasi Pak Alam. Tidak ada yang paling menyedihkan di grupnya dokter juga seperti itu. Semua orang tua akan sedih ketika melihat anaknya nggak jadi dan melihatnya anaknya udur-uduran terus. Ini yang harus dijaga di Univision. Teknis nggak usah khawatir. Cara nggak usah khawatir, cara jualannya hebat, nih ada jagonya sekarang. Dan Mas Haris, saya tahu hatinya Mas Haris selalu berbagi luar biasa. Terus dia bangun jaringan segede, nggak usah khawatir, kita punya maestronya. Pak Alam, Pak Dokter, orang yang mampu menghabiskan grup ratusan ribu orang, Pak. Teknis, how, gampang. Sipil, kata orang bilang, gampang, gembel. Tapi bagaimana kita bisa bergerak sebagai unity satu, itu yang ketika ada satu teman kita sakit, kita juga merasa sakit. Ketika ada satu teman saya, kita happy, naik new BP, kita juga happy. Bahwa Univision adalah sebuah keluarga. Soalnya kita ngomong dari dulu, Univision adalah sebuah keluarga. Kalau kita memang satu keluarga, kita harus mulai sekarang bersikap sebagai sebuah keluarga. Setuju ya? Setuju ya? Saling jaga satu sama lain. Bapak Ibu, masing-masing coba Anda lihat kiri kanan Anda. Semoga Anda nggak kenal dengan kiri kanan Anda. Coba lihat. Mereka bukan orang yang iseng-iseng juga loh dibangun di Allianz, setuju ya? Masing-masing membawa seseorang di pundaknya. Masing-masing Anda yang duduk di sini ada harapan dari istri anak Anda, setuju ya? Ada keinginan yang ingin diwujudkan. Ada kebanggaan yang ingin disampaikan. Sebelah Anda pun yang tidak Anda kenal, dia juga lagi berjuang dan mungkin juga lagi kecapean, mungkin juga lagi sudah sedikit lagi sudah aduh kan utut mau give up ya. Bisa nggak Anda menjadi membantu sebagai sama keluarga? Ayo kita tahan bersama-sama. Saling care satu sama lain. Kalau kita bisa bangun itu Pak, wah kita unstoppable Pak. Siji loro telu papat lima enam itu wulu sama 10 Univision KB bisa. Karena saya tahu dan saya tidak pernah meragukan kapasitas, kualitas teman-teman kita di Univision luar biasa. Anda orang hebat, saya tahu kapasitasnya. Kami butuh Anda. Univision sangat membutuhkan Anda menjadi BP. Kenapa kita butuh banyak umum? Saya tahu harga BP tidak murah. Saya tahu harga BP adalah sebuah komitmen, sebuah air mata, sebuah darah, sebuah pengorbanan. Saya tahu. Kadang-kadang saya sudah capek. Siap, saya tahu. Saya juga pernah merasakan, semua teman-teman sini merasakan. Tapi boleh nggak saya minta 1 bulan? 1 bulan. Ayo kita fokuskan sama-sama, berikan yang terbaik. Saya tahu saya juga manusia. Saya punya banyak kekurangan. Saya punya banyak kelemahan. Saya tahu saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya tahu juga saya bukan pemimpin yang baik. Saya punya banyak cacat, kekurangan, dan kelemahan. Mungkin sikap saya, mungkin cara saya, mungkin tindakan saya selama ini saya menjadi pemimpin di sini. Ada membuat kesalahan, membuat kecewaan teman-teman. Dari sini saya minta maaf. Kalau selama ini ada kata-kata yang salah, ada sikap yang kurang tegas, ada sikap yang kurang jelas, yang membuat kita semuanya belum menjadi apa yang kita inginkan. Tapi saya bertekad, saya akan jadi lebih baik. Saya akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya akan bertumbuh lebih besar, saya akan menjadi lebih baik. Saya akan punya kaki yang paling banyak. Saya akan punya grup paling besar.
Saya akan berjuang paling depan, sehingga saya bisa nunjukin jalan kepada Anda semuanya. Kami tidak sempurna. Pak Alam, Pak Dokter, Pak Barus, kita tidak sempurna. Kami butuh Anda. Segera duduk di depan. Segera duduk di depan sebagai new BP, dan biarkan tahun depan ini belakang kosong, kita cari orang baru untuk isi di sini. Setuju? Harapan saya, doa saya, kita bisa kumpul semuanya sebagai para new BP minggu kedua di bulan Januari. Itu menarik. Ya. Tutup tahun ini sebagai BP. Tutup tahun ini sebagai BP. Dan Anda yang namanya di sini. Anda yang akan jadi para pemenang. Anda yang akan punya kehidupan luar biasa. Percaya saya, tiketnya di BP. Pak. Kejar 1 bulan ini. Kejar 1 bulan ini.